Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-9 dari 75 topik. Pelaku kekuasaan kehakiman dan organisasi pengadilan negeri, bagian ketiga. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Badan ini disingkat P4. Keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Undang-undang ini mengatur kompetensi absolut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Secara spesifik pasal 1 huruf C menjelaskan, wewenang mengadili Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, terbatas mengenai a. Perselisihan perburuhan berupa pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh. B. Pertentangan itu berkenaan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Sebenarnya, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sama dengan arbitrase. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara buruh dan majikan dilakukan di luar pengadilan biasa atau ordinary court. Kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan bersifat memaksa atau compulsory, itulah sebabnya menurut hukum Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tergolong compulsory arbitration. Apabila terjadi sengketa perburuhan, penyelesaiannya dilakukan melalui P4 sebagai badan tripartit dengan komposisi terdiri atas a. Wakil buruh, b. Wakil pengusaha, dan c. Wakil pemerintah. Mengenai keberadaan dan wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai salah satu ekstrajudisial, ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1103K, SIP, 1974, bahwa P4D P4P merupakan badan pengadilan khusus atau specific jurisdiction yang berwenang memutus sengketa perselisihan perburuhan. Putusan P4D hanya dapat dibatalkan oleh Menteri Perburuhan atau Menteri Tenaga Kerja, bukan oleh pengadilan. Tidak berwenangnya pengadilan negeri menerima dan menyelesaikan sengketa perburuhan dikemukakan juga dalam putusan Mahkamah Agung nomor 592K, SIP, 1973. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, pihak yang dikalahkan dalam forum P4 tidak dapat meminta kepada pengadilan negeri agar putusan P4 tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 menentukan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk menyatakan bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat dijalankan atau fiat eksekuti. Dalam pasal tersebut juga dinyatakan bahwa wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan hanya meliputi hal berikut, a. Pemberian pernyataan bahwa putusan P4D dapat dijalankan apabila putusan tersebut telah berkekuatan mengikat. b. Suatu putusan P4D dianggap mengikat menurut hukum apabila dalam waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan tidak diminta pemeriksaan ulang kepada P4P. c. Pemberian pernyataan dapat dijalankan putusan P4D oleh pengadilan negeri dilakukan atas permintaan pihak yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan negeri tersebut. Akan tetapi perlu diingat, sengketa mengenai pemutusan hubungan kerja, atau PHK, yang dilakukan oleh majikan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dianggap perbuatan melawan hukum sehingga instansi yang berwenang menyelesaikannya adalah pengadilan negeri. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 14 Januari tahun 2004, kewenangan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pengusaha dengan pekerja, buruh atau serikat pekerja, serikat buruh, menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial ini sebagai berikut, sebagai pengadilan khusus. Kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Organisasinya dibentuk di lingkungan pengadilan negeri. Mengenai hal tersebut ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 17 yang menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Pajak. Peradilan lain yang memiliki wewenang khusus adalah Pengadilan Pajak. Semula penyelesaian sengketa tentang pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, dilakukan oleh badan yang dinamakan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, atau BPSP. Namun kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak diubah menjadi Pengadilan Pajak. Dengan demikian Pengadilan Pajak merupakan lanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pada konsideran huruf D dan E Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dikemukakan alasan perubahan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Pengadilan Pajak antara lain, a.
keberadaan dan kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. B. Atas alasan tersebut perlu dibentuk pengadilan pajak yang sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Bertitik tolak dari penjelasan konsideran tersebut, pengadilan pajak termasuk ke dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, bukan peradilan khusus seperti halnya arbitrase, panitia penyelesaian perselisihan perburuhan dan mahkamah pelayaran. Namun, karena di dalam amandemen pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tidak dimasukkan sebagai lembaga peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman, maka secara teoritis dianggap sebagai peradilan khusus. Guna menempatkan pengadilan pajak benar-benar berada dalam sistem kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung, pada bab 3, bagian ke-10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ini mengatur keterkaitan pengadilan pajak dengan Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan pajak, A. Pasal 69 Junto Pasal 77 Ayat 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 memberi hak kepada para pihak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan pajak. B. Hukum acaranya, berlaku ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Mengenai kewenangan khusus pengadilan pajak diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Menurut pasal ini, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa wewenang pengadilan pajak hanya sebatas mengenai sengketa pajak. Dapat pula dikatakan bahwa penyelesaian sengketa pajak adalah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan pajak. Dikatakan bahwa undang-undang tentang pengadilan pajak bertujuan menempatkan pengadilan pajak berada dalam sistem kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Ternyata hal itu tidaklah sepenuhnya diniati secara sungguh-sungguh, tetapi hanya setengah hati. Pasal 5 menunjukkan bahwa keberadaan dan kedudukan pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung tidaklah total, sebagaimana yang digariskan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 atas alasan, menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, keberadaan pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung hanya terbatas pada pembinaan dan pengurusan teknis yuridis, sedang dalam Ayat 2 ditentukan bahwa yang menyangkut pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan Departemen Keuangan. Padahal Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah menghapus sistem dualistis yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan menempatkan pembinaan dan pengawasan semua badan peradilan secara total berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi pembinaan dan pengawasan teknis yuridis maupun organisasi, administrasi, dan finansial. Kalau demikian, maka kembalinya dianut sistem dualistis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang menempatkan stempel dan simbol eksekutif, dalam hal ini Departemen Keuangan, pada pengadilan pajak dapat dinilai sebagai langkah mundur. Segala sengketa yang berada dalam kompetensi absolut lingkungan peradilan lain maupun yang menjadi kompetensi absolut badan ekstrajudisial, berada di luar kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinya. Itulah topik ke-9 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.